Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan banyak kesempatan. Kita boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin saudara, pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena kebaikannya selama sepanjang tahun 2025 sampai di penghujung akhir ini Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Amin saudara, sebab itu mari kita mau mengangkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kami mau mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hari demi hari Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Bahkan di luar dari pikiran kami Tuhan menyiapkan berkat bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh beribadah, menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan saat ini kami buka hati untuk menyembah Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus melawat setiap kami. Dan kami siap untuk mengangkat ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, katakan, terpujilah namamu. Biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Mari lebih lagi kita mau katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, Yesus. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sama-sama kita mau mengangkat suara kita. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh melewati tahun ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yang telah Kau perbuat, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Musim demi musim kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami kuat ketika kami bersama Tuhan. Dan kami percaya Bapa, banyak sekali yang Tuhan telah lakukan atas hidup kami. Ketika kami mengalami tantangan, kesulitan, Tuhan hadir untuk menemani kami. Ketika kami butuh sesuatu, Tuhan sanggup untuk mencukupkan, bahkan memberi lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur bagi-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, yes Lord. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi
namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami masing-masing diingatkan untuk terus mengingat kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersyukur atas anugerah Tuhan, keselamatan, karya Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami mau menyanyikan, menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada.
Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh Tuhan, sama-sama katakan, bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Katakan, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Katakan, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih lagi katakan, ingat kasihnya, kasihnya yang sembuhkan hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskan, kasih-Mu bebaskanku. oh Tuhan, Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih siapa saudara? Kasih Yesus, yes. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukurmu, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang hambanya Pendeta Thomas, katakan ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan berkasih di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mendengar kesaksian saudara kami, seperti firman-Mu yang Tuhan sampaikan. Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, malapetaka, bahkan bencana terjadi pada kami semuanya, termasuk pada anak-anak-Mu. Tapi Tuhan berjanji bagi anak-anak-Mu yang percaya Tuhan Yesus, semua malapetaka, bencana, masalah, ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi kami. Makasih Bapa, kesaksian itu menunjukkan firman-Mu benar. Tantangan, masalah terjadi, tapi pada ujung-ujungnya kebaikan. Makasih Bapa, dan mendengar kesaksian yang luar biasa atas ketiga saudara kami ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami, menjadi pergumulan bagi kami, sehingga kami pun akan percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar akan belajar firman-Mu. Di tempat yang lain Tuhan berkati mereka, berkati untuk guru yang membimbing. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian sehingga firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup mereka, anak-anak-Mu ini Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat datang Kojo. Gimana? Tahun depan selesai. Amin ya.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar kesaksian ini, ya pasti kalau diceritakan pasti sangat panjang. Tapi kembali firman Tuhan berkata ujung-ujungnya mereka kebaikan. Seperti kisah Yusuf yang dijual, menjadi budak, dipenjara, difitnah, tapi ujung-ujungnya menjadi perdana menteri, orang kedua di Mesir. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin tahun depan yang akan kita masuki, sekarang tanggal 28, tinggal 3 hari, 2025, kita nggak tahu akan terjadi. Tapi saya percaya, bersyukur bahwa Tuhan berikan firman pada kita. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam firman-Nya, pasti tidak akan tersesat. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Tema firman Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai penghujung minggu terakhir tahun 2025 ini. Saya percaya Bapak Ibu juga punya kesaksian yang luar biasa, mungkin karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita ceritakan semuanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang kita pelajari adalah dalam kitab Mazmur. Kalau kita melihat Mazmur itu merupakan puji-pujian. Jadi Mazmur itu sungguhnya itu puji-pujian, nyanyian. Beberapa denominasi gereja, ada gereja yang punya nyanyian pujian pengharapan, ada yang kidung jemaat, dan baptis punya nyanyian pujian NP itu buku merah, dan suplemen itu nyanyian pujian. Lah Mazmur ini merupakan nyanyian pujian bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel waktu menyembah Tuhan ya pakai Mazmur ini. Nah sayangnya ketika di tangan kita Mazmur ini tidak ada lagunya, tidak ada notasinya, sehingga kita tidak bisa menyanyikan. Tapi di tangan penggubah komposer lagu, ada beberapa Mazmur yang dibuat lagu. Misalkan Mazmur pasal 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi diberi notasi sehingga menjadi sebuah lagu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 65 ini ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini merupakan Mazmur seperti judulnya itu, bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Di dalam Mazmur 65. Jadi ini saya membaca Alkitab yang terbaru ya, edisi PB kedua. Tapi terjemahan yang lain mungkin bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi itu sama intinya. Nah, saudaraku ke Tuhan, Mazmur 65 ini menunjukkan bagaimana pada waktu bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Ada alasan. Kita semuanya harus punya alasan. Misalkan saya minta pengampunan Tuhan, harus ada alasan. Alasannya apa? Nggak bisa misalkan, Tuhan saya minta ampun dosa saya. Walaupun Tuhan tahu dosa saya, tapi Tuhan ingin kita terbuka. Saya mohon ampun dosa saya Tuhan, karena saya berbuat ini, karena saya melakukan ini. Jadi alasannya harus jelas. Walaupun Tuhan tahu. Kita bersyukur juga harus ada alasan. Kenapa bersyukur? Supaya apa? Supaya ini benar-benar menunjukkan kesungguhan, bukan hanya basa-basi. Ada banyak orang basa-basi. Ya, selesai ya, kosong-kosong ya dosanya, ayo kosong-kosong. Enggak, itu bukan seperti itu. Tapi
Harus sungguh-sungguh arah jelas. Jadi Mazmur 65 ini menjadi ucapan syukur bangsa Israel. Ada apa? Kenapa? Mengapa bangsa Israel mengucap syukur? Masalah singkat saya akan menjelaskan ada 3 hal. 3 alasan kenapa bangsa Israel mengucap syukur yang ditulis dalam Mazmur 65 ini. Alasan yang pertama kita baca di dalam Mazmur 65 ayat yang ketiga dikatakan karena apa? Engkau yang mendengar doa. Bangsa Israel mengucap syukur pada Tuhan karena Engkau mendengar doa. Engkau mendengarkan doaku. Engkau mendengarkan doaku. Kenapa? Mendengarkan doa saja bangsa Israel sangat senang. Kita perlu ketahui bahwa bangsa Israel hidup di lingkungan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Sehingga walaupun mereka berdoa, bangsa-bangsa yang bukan Israel itu berdoa karena mereka menyembah patung, menyembah dewa, yang mereka nggak mungkin bisa mendengar karena patung buatan manusia dari kayu, dari batu. Jadi hanya bangsa Israel yang punya Allah Yahweh yang bisa mendengar. Itu sebabnya mereka bersyukur karena punya Allah yang mendengar doaku. Ya, karena bangsa-bangsa lain punya dewa, punya Tuhan dalam kata kecil, itu gak bisa mendengar karena mereka adalah benda mati, dari patung, dari dewa itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini alasan mendengar doaku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, harus bersyukur kita bahwa kalau kita menyembah Allah, Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus, dan kita imani Dia adalah Allah yang bisa mendengar, bukan benda mati, tapi yang bisa mendengar. Itu pun kita harus bersyukur. Walaupun baru hanya bisa mendengar, baru didengar Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Masalahnya saudaraku, kalau hanya mendengar, ya apa gunanya? Namun kita lihat di dalam pasal yang ke-65 dari Mazmur 65 ayat yang ke-6 dikatakan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab. Jadi bukan mendengar. Jadi Allah Tuhan kita sembah, yang disembah bangsa Israel bukan hanya mendengar, tapi menjawab, sehingga semakin bersyukur. Bisa mendengar aja bersyukur. Apalagi Allah yang kita sembah, yang disembah bangsa Israel itu bukan hanya mendengar, tapi bisa menjawab. Bisa menjawab doa, sehingga menyebabkan mereka semakin menyembah Tuhan, semakin bersyukur. Bulan yang lalu pernah belajar firman Tuhan bahwa ada 3 jawaban. Tadi Tuhan itu tidak hanya mendengar tapi menjawab doa. Ini berbeda dengan mengabulkan. Tuhan menjawab. Jawaban doa itu bisa ya dikabulkan. Bapak Ibu mungkin sering berdoa sakit lalu disembuhkan. Atau mungkin Bapak Ibu sering di jalan minta perlindungan Tuhan dan kemudian sampai rumah dengan selamat, itu dijawab langsung. Ya mungkin juga pergumulan sore kita tadi Pak Randy berdoa minta keturunan, ya tunggu.
Atau mungkin Bapak Ibu juga sekarang sedang berdoa, seperti Bu Sari tadi berdoa. Targetnya tahun 2027 punya rumah, tetapi 2026 diberikan lebih cepat. Itu menjawab, walaupun tidak selalu mengabulkan. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, jangan nggak percaya bahwa Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan menjawab doa saudara. Saya percaya Tuhan juga akan mengabulkan doa saudara kita Erika, walaupun kesempatan untuk mendapat pekerjaan tertunda. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi seperti dalam Korintus, kita melihat pengalaman Rasul Paulus, pada waktu Paulus berdoa, karena dalam tubuh Paulus itu ada semacam duri dalam daging. Itu menggambarkan kondisi fisik sakit yang luar biasa. Paulus berdoa kepada Tuhan, supaya diambil, supaya dia tidak merasakan sakit lagi. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Artinya apa? Walaupun Paulus berdoa beberapa kali supaya minta diangkat duri dalam daging itu, tapi tetap Rasul Paulus merasakan sakit dalam tubuhnya. Itu artinya Tuhan menjawab tidak. Jadi ya itu juga jawaban doa, tidak juga jawaban doa, tunggu juga jawaban doa. Itu sama bobotnya. Kalau kita membuka firman Tuhan, pertanyaannya apakah Tuhan itu sanggup menjawab doa saudara? Di dalam Mazmur 65 tadi ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Engkau yang menggerakkan gunung dengan kekuatanmu. Coba perhatikan yang saya cetak merah itu. Engkau menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kita bayangkan Tuhan sanggup menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya. Ayat 68. Engkau yang meredakan deru rautan api, deru gelombang. Kita bayangkan bagaimana Tuhan sanggup meredakan deru angin, deru gelombang lautan. Tuhan sanggup menegakkan gunung, Tuhan sanggup meredakan deru lautan itu. Masa dia nggak sanggup menjawab doa saudara? Kalau dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan orang sakit, dia sanggup membangkitkan orang mati, dia sanggup memberikan makan 5 roti dan 2 ikan, dia sanggup berbuat yang luar biasa itu, dia sanggup berjalan di atas air. Masa nggak sanggup menjawab doa saudara, mengabulkan doa saudara? Tapi ingat bahwa kalau semua doa kita dikabulkan, itu sangat membahayakan buat kita. Saya kemarin waktu dari Parung mau ke sini, kembali ada 2 anak yang mungkin usianya berapa ya, 3 tahunan kali ya. Naik sepeda listrik saudara. 3 orang, 3 anak rombongan. Saya jalan besar, nyelonong dari gang kecil. Di sana ada mobil, mau nabrak. Saya dari sini. Mobil itu menabrak, kemudian saya berhenti. Dek, hati-hati. Saya bilang, mana rumahmu? Anak saya 3 tahun naik sepeda listrik. Belum saatnya. Tapi orang tua tuh berikan. Jadi seandainya kita belum saatnya Tuhan berikan pada kita, itu sangat membahayakan kita. Tuhan tahu saat yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang tepat.
Kalau diberikan bukan waktunya, justru sangat membahayakan kita. Seorang bapak akan memberikan anaknya yang terbaik. Gak mungkin seorang ayah memberikan seekor ular kepada anaknya pada saat anaknya minta ikan. Tapi masalahnya sering anak itu tidak ngerti. Dia menganggap ular, dia menganggap ikan itu sebagai ular. Sehingga minta pada bapaknya, tapi bapaknya gak akan memberi. Karena bapaknya akan memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, mari percaya, jikalau doa Bapak Ibu, saudaraku, sampai akhir tahun 2025 ini belum terjawab, percayalah. Tepat saatnya Tuhan akan berikan jawaban itu. Jadi Tuhan akan pasti sanggup. Jadi alasannya kenapa? Yang pertama, kenapa Tuhan? Kenapa bangsa Israel mengucap syukur? Karena Tuhan mendengar doa mereka. Mendengar doa saya, doa saudara. Yang kedua, Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan juga menjawab doa saya dan saudara. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup mengabulkan doa saya dan doa saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang ibu naik kapal ekonomi, dia beli tiket kapal ekonomi. Kemudian di sampingnya agak jauh dia melihat seorang pemuda makan buah, makan jeruk, makan pisang, makan buah-buah lain. Wah, ibu itu pengen sekali. Pengen. Lalu ibu itu Kristen dan orang yang makan buah ini kayaknya nggak percaya Tuhan. Ibu ini, Tuhan Yesus, saya pengen Tuhan makan buah itu, bukan makan jeruk, walaupun satu aja Tuhan. Lalu bapaknya ibu ini berdoa bersuara dan didengar oleh pemuda ini. Tuhan berdoa, tahu Tuhan baca. Tiba-tiba ketika amin, ibu melihat ada sebutir jeruk, satu biji jeruk. Tuhan, terima kasih, Engkau telah mendengarkan doa saya, mengabulkan doa saya. Pemuda ini, Bu, Tuhan, yang memberi jeruk itu bukan Tuhan, saya tahu. Orang kafir pun bisa dipakai Tuhan, amin. Orang yang nggak suka dengan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Orang yang membenci kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin membuka kembali pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh tahu bagaimana pada waktu Tuhan menolong Elia. Dia menggunakan seekor burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Bagaimana Tuhan memakai seekor ikan untuk mengingatkan Yunus supaya tidak terlalu jauh tersesat. Bagaimana Tuhan menggunakan seekor keledai untuk menolong Bileal. Bagaimana Tuhan menolong seekor ayam jago untuk mengingatkan Petrus. Bagaimana Tuhan menolong sebuah bintang untuk menuntun orang Majus sehingga bisa bertemu dengan bayi Yesus. Jadi Tuhan bisa menggunakan cara, 1000 cara, menggunakan banyak alasan, banyak cara apapun, siapapun untuk dapat menolong saudara, untuk dapat menjawab doa saudara, untuk dapat mengabulkan doa kita. Ada banyak cara, tapi sekali lagi, tunggu saatnya yang tepat yang Tuhan berikan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mengucap syukur kepada Tuhan? Alasan yang kedua kita melihat dalam
Mazmur 65 tadi ayat yang ke-3b sampai yang ke-4. Kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Perhatikan yang merah. Engkaulah yang menghapuskan dosa saya. Bangsa Israel mengucap syukur pada Allah yang kedua karena Tuhan menghapuskan dosa-dosanya. Saudara, dosa itu tidak dapat ditutupi dengan berbuat baik. Kalau misalkan saya ketika naik motor nggak pakai helm, kemudian ditilang oleh polisi. Kalau ditilang polisi berarti pasti tanya, mana Pak STNK-nya, mana SIM-nya, dan ternyata saya nggak bawa SIM waktu itu. Lalu ditilang, kesalahannya apa? Nggak pakai helm dan nggak bawa SIM. Lalu Pak polisi ngomong ditilang, lalu minggu depan sidang. Nah, saya berpikir masih ada waktu 1 minggu sebelum sidang, lalu saya berbuat baik. Saya berbuat baik pada teman-teman saya, berbuat baik pada orang-orang yang lewat, saya kasih sembako, yang berbuat baik menolong orang lain. Lalu pas hari sidang itu, Pak Hakim bertanya pada saya, saudara bersalah, saudara melanggar, saudara nggak punya SIM, saudara nggak pakai helm, saudara melanggar, sehingga saudara nyatakan bersalah. Lalu saya berkata, benar Pak Hakim, memang saya melanggar. Tapi 1 minggu ini saya berbuat baik loh Pak Hakim. Saya menolong orang-orang, memberikan sembako. Saya menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi tolong dong diampuni saya. Pasti hakim nggak mungkin mengampuni pelanggaran itu. Jadi jelas sekali bahwa perbuatan baik tidak bisa menghapus pelanggaran yang saya lakukan. Dan yang kedua dikatakan bahwa pelanggaran atau dosa itu juga tidak bisa ditebus kalau kita berhenti berbuat dosa. Ada orang berkata, ya kalau kamu seorang penjahat, kalau berbuat baik berarti dosanya diampuni, dihapuskan. Tidak. Seorang pemabuk lalu berhenti mabuk, bukan berarti dihapuskan pelanggarannya, tidak. Kenapa? Karena dosa itulah hutang. Upah dosa adalah maut. Bukan berarti kalau saya punya hutang misalkan, saya hutang ke seseorang, bulan ini saya hutang 1 juta, saya belum bisa bayar, lalu bulan berikutnya saya datang minta hutang lagi, sehingga hutang saya 2 juta. Bulan berikutnya, bulan 3, saya datang kembali pinjam lagi, sehingga hutang saya 3 juta. Minggu keempat, saya datang lagi pinjam lagi 1 juta, berarti hutang saya 5 juta. Sampai 5 juta 5 bulan. Lalu pada bulan ke-6, saya datang lagi, Pak, maaf Pak, saya mau hutang lagi. Orang yang memberi hutang saya marah. Yang meminjamkan saya itu marah-marah dengan saya. Berkata, Pak, Bapak itu udah punya hutang 5 juta pada saya. 5 bulan berturut-turut hutang pada saya. Mana? Kok gak dibayar? Lalu saya berkata, ya udah Pak, maaf Pak. Mulai sekarang saya gak hutang lagi Pak. Apakah hutang saya dihapuskan? Tidak. Walaupun saya sudah berhenti berbuat dosa, berhenti berhutang, tetapi hutang saya harus tetap dibayar. Kenapa saudaraku? Karena hutang itu adalah hutang, dosa adalah hutang. Dosa itu hutang. Dan bagaimana kita bisa membayar hutang? Hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara kematian.
Upah dosa adalah maut. Hanya dengan kematian Yesus Kristus. Hanya itu satu cara yang bisa membayar hutang dosa kita, yang bisa menebus saya dan saudara dosa kita. Itu hanya karena kematian Yesus, tidak ada cara lain. Dan bangsa Israel bersyukur karena dosa-dosanya dihapuskan. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu juga bersyukur ketika dosa-dosa kita dihapuskan. Dosa itu bukan masalah sepele, saudaraku. Mungkin kalau kita masih hidup kita nggak memikirkan itu. Tapi renungkan, kalau kita sampai nggak diampuni dosa kita karena nggak percaya Yesus, kita akan menderita kekal di neraka. Bapak Ibu bisa buka Alkitab bagaimana kondisi orang di neraka, supaya kita takut, supaya kita hati-hati, nggak meremehkan tentang iman kita. Nah, yang ketiga apa yang membuat bangsa Israel bersyukur? Yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Coba kita perhatikan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ayat 11. Engkau mengairi laut alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan diurus hujan. Engkau mengemburkan tanahnya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhnya. Perhatikan ayat yang berikutnya dikatakan ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu dan seterusnya. Jadi ini apa maksudnya? Kenapa bangsa Israel mengucap syukur? Alasan yang ketiga, karena Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Di alasan pertama bangsa Israel bersyukur karena Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya, Tuhan mengabulkan doanya. Dan yang kedua, mengapa mereka bersyukur pada Tuhan? Karena Tuhan mengampuni, menghapuskan pelanggarannya. Dan yang ketiga, mereka bersyukur karena Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mazmur 65 sampai 10 sampai 14 ini bicara mengenai pertanian. Kenapa? Karena pada umumnya pada waktu mereka hidup dalam pertanian, mata pencarian mereka pertanian, sehingga digambarkan mengenai pertanian, diberkati Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan ayat-ayat yang saya cetak merah. Engkau. Ada banyak sekali dikatakan engkau. Sampai ayat 12 dikatakan engkau. Itu apa artinya? Saudaraku, itu artinya bangsa Israel percaya kalau panennya bagus itu karena Tuhan. Tuhan menyediakan benih, Tuhan menyediakan gandum, Tuhan menyediakan pertumbuhannya, Tuhan membasahi, Tuhan memberikan hujan, Tuhan mengemburkan tanah, dan akhirnya Tuhan menumbuhkan gandum mereka. Itu semua dikatakan engkau. Itu menekankan iman mereka. Semua itu karena engkau Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap kita juga berkata begitu. Kalau Mbak Sari memiliki rumah, hendaknya berkata, itu karena engkau Tuhan. Kalau Yohana, Randy, Tony diberi pasangan hidup, harus berkata, itu karena engkau Tuhan. Kalau Erika
bisa lulus dengan beasiswa, harus berkata, itu karena Engkau Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekarang mendapatkan berkat banyak, mari berkata, itu karena Engkau Tuhan. Kenapa saudara? Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. John Calvin mengatakan demikian. Kita bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun di luar kehendak Tuhan. Bayangkan. Kita nggak bisa menggerakkan satu jari kita pun di luar kehendak Tuhan. John Calvin selanjutnya berkata, kalau kita bisa bekerja, itu karena kehendak Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan beasiswa, itu karena kehendak Tuhan. Kalau kita saudara bisa punya rumah, itu karena kehendak Tuhan. Kalau mungkin saudara diberkati punya mobil, itu karena kehendak Tuhan. Kalau kita bisa melayani, itu karena kehendak Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apapun, mari berkata, itu karena kehendak Tuhan. Sebab tanpa kehendak Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, semua itu karena Tuhan. Saudara, kesimpulannya, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Di akhir tahun 2025 ini, yang tinggal 3 hari kita lewati. Ada pergumulan mungkin yang belum terjawab Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Jika ada pergumulan yang sudah jawab Tuhan, jangan sombong. Mari berkata, itu semua karena Tuhan. Kalau saudara diberi pekerjaan yang baik, itu karena Tuhan. Kalau dipercaya jabatan yang baik, itu karena Tuhan. Kalau saya dipercaya Tuhan melayani sampai saat ini, itu saya berkata itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, semuanya tidak bisa terjadi. Mari bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan, menjawab, dan bahkan mengabulkan sebagian doa kita. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, mari bersyukur karena melalui Yesus Kristus menghapuskan pelanggar kita, menghapuskan hukuman dosa kita. Dan yang ketiga, mari berkata dengan iman, karena Tuhan memberkati pekerjaan kita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tahun 2025, 3 hari kita bersyukur pada Tuhan. Aku mau bersyukur. Refnya dulu kita nyanyikan pujian. Bersyukurlah saudara. Bersyukur dalam hati saudara. Dari hati saudara yang terdalam. Bersyukur, kenapa saudara bersyukur? Sampaikan alasannya. Dengan apa pembalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, Katakan kembali, dengan apa aku membalas kasih-Mu? dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Kau balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan volume yang sangat pelan dari lubuk hati saudara, bersyukur Pak Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Musik akan dimainkan. Silakan selalu bersyukur Pak Tuhan. Naikkan syukur karena Tuhan sudah mendengar doa saudara. Karena Tuhan sudah menjawab doa saudara, bersyukurlah. Apalagi jika Tuhan sudah mengabulkan doa saudara, sudah bersyukurlah. Sebutkan apa yang Tuhan telah kabulkan doa saudara. Silakan bersyukurlah Pak Tuhan dengan alasan yang jelas.
mengucap syukur. Yang kedua, karena Tuhan telah menghapuskan dosa kita, pelanggaran kita melalui iman kita kepada Yesus. Bersyukurlah pada Tuhan, saudara. Kita menaikkan pujian penyertaan Tuhan nyata. Tanpa Tuhan, sesuatu tidak akan mungkin bisa lakukan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan sekarang, itu semua anugerah Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan mungkin terjadi. Mari percaya doa-doa yang mungkin belum dikabulkan Tuhan. Biarlah tahun depan kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan mengabulkan doa saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Terjadi di hidupku, terutama bagi Pengertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. katakan dari awal. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. anugerah-Mu,
kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudara bersyukurlah Pak Tuhan bagi doa-doa yang sudah dikabulkan Tuhan. Saudaraku sampaikan, Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Jika saudara diberi pekerjaan, jika Tuhan diberikan jabatan yang lebih baik, jika Tuhan diberikan pasangan hidup, jika Tuhan diberikan beasiswa, jika Tuhan berikan kesetiaan kepada Tuhan, jika Tuhan diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, Tuhan terkabulkan. Sampaikan pada Tuhan hati yang terdalam saudara. Sampaikan pada Tuhan melalui doa ini. Jika saat ini saudara punya pergumulan, permohonan doa, nyatakan kepada Tuhan dengan iman saudara bahwa Tuhan pasti mendengar, Tuhan menjawab, dan jika Tuhan berkenan pasti mengabulkan doa saudara. Sampaikan doa saudara pada Tuhan. Silakan berdoa, permohonan doa itu. Bapa, kami menyerahkan doa-doa kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Allah yang mendengarkan doa kami, Tuhan yang menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan mampu mengabulkan doa kami. Itulah sebabnya kami menyerahkan permohonan doa itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu semua anugerah Tuhan. Semua apapun yang aku miliki, yang kami punya, yang kami bisa lakukan, itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kita akan berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
bagiku anugerahmu. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayangmu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan Katakan sekali lagi, bagiku. lebih dalam. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kita bawa pulang, kita imani. Apa yang kita doakan, kita imani, supaya dengan karena kehendak Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara akan dikabulkan Tuhan. Ulanglah, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.